Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servis shockbreaker dan pasar Bali. Ini shockbreakernya udah saya bongkar. Ini motor untuk Aerox. Halo Mas. Oh, orangnya kabur, takut. Nanti takut terkenal soalnya. Oke, gini aja, langsung aja ke shockbreakernya aja. Ini shockbreaker dari DBS ya. Shockbreaker DBS. Nah, shockbreaker ini dulu pernah diservis di Jawa. Jadi bagian ringnya ini dipatahin, ini dipotong. Terus ini mungkin digerenda ya, ini bagian sini pistonnya itu digerenda seperti ini. Digerenda kanan kiri seperti ini, mungkin biar mengalir olinya, biar supaya dia lemes. Tapi alhasil ini asnya goyang di bagian silnya sini, di bagian silnya sini sama bumbungnya dia nggak mau presisi. Terus dia itu oblak karena diameternya ini sudah berkurang. Jadi bagian bumbung itu bisa lecet atau enggak kemakan karena bekas pemotongannya ini. Kalau masuk dia main, dia kemakan bagian bumbung dalam. Agak gelap ya. Itu bagian dalam dia lecet. Nah, itu ada putih-putih kelihatan itu. Nah, itu kemakan as yang di gerenda ini ya, dipotong. Soalnya bagian sini tuh tajam kanan kiri. Terus kenapa dia goyang? Di bagian sini dia dipotong dua-duanya ini ya, dipotong dua-duanya ini. Jadi kalau mau merubah untuk suspensi, kita harus bisa menyesuaikan di bagian ring. Bukan di gerenda seperti ini, terus ring pistonnya bukan dipatahin kayak gini. Ini fungsinya dia biar presisi, biar nggak goyang. Kalau sudah goyang, dia itu pasti makan, dan ring cincin ini bisa nanti longgar, ini ikut goyang ini. Bagian ring cincin di sini. Nah, ini bukan solusi yang baik ya. Mungkin dia bisa mengurangi tekanan, tapi ala efeknya itu dia cepat rusak di shockbreakernya. Jadi ini barang sudah nggak utuh lagi, ini sudah nggak utuh lagi, bekas gerendaannya seperti ini. Jadi dia nggak benar-benar merubah sirkulasi, ini malah merusak. Jadi kalau kita mau merubah sirkulasi, kita harus benar-benar di bagian ring. Jadi kalau dilihat itu tidak sama sekali kelihatan seperti dirubah, tapi bisa dirasakan sama pengemudinya, nyaman dan tidaknya. Itu dari saya seperti itu, nggak harus seperti ini, karena ini efeknya ini cepat bocor karena tekanan itu kanan kiri. Karena ini silnya digoyang, dia cepat bocor ya. Ini belum lama juga di ribon, tapi ternyata alhasil ternyata dibongkar di sini, ini dibelah. Ya mungkin lihat-lihat di tutorial yang lain, mungkin dibelah-belah seperti itu, tapi efeknya dia jangka panjangnya itu nggak bagus. Jadi di bagian bumbung itu kemakan ya. Jadi seperti ini, kemakan semua bagian dalam bumbung itu kemakan dia. Ini mungkin agak gelap ya, tapi kelihatan putih-putih garis-garis. Ada putih-putih garis-garis itu dia kemakan, terus nggak presisi, akhirnya asnya goyang.
kita tuh gitu. Nah seperti ini. Jadi shockbreaker itu oblak, dia goyang seperti ini ya, goyang kanan kiri, dia itu goyang karena bagian dalam ini udah longgar dia. Nah ini bagian dalam ini longgar, jadi dia nggak mau apa namanya, nggak mau presisi karena ini udah kepotong itu. Jadi kalau ini udah longgar terus di sini tuh oblak. Nah seperti oblak seperti ini kan, kelihatan ini oblak nih. Jadi ring cincinnya ini juga ikut oblak, akhirnya ini bagian as juga bisa lecet ini. Jadi bagi teman-teman kalau mau untuk merubah ribbon, usahakan di bagian sirkulasi jangan sampai merusak ring cincinnya ini, dipotong seperti ini atau enggak dipotong di gerinda seperti ini ya. Ini bukan memperbaiki tapi merusak, jadi tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Ini bumbungnya udah rusak ini goyang. Tapi ini nanti ini saya coba, nanti saya tutup lagi bekas gerindaannya ini karena tajam, ini di ujungnya ini tajam. Yang namanya shockbreaker itu tidak mungkin dia selalu presisi sekali, pasti ada jedanya sedikit, persis sama piston seher. Jadi ini harus kita tutup supaya ini tidak tajam seperti ini. Terus kita buatkan lagi nanti untuk ring ini jangan sampai ada yang dipotong seperti ini. Jadi kita harus benar-benar di bagian sirkulasi. Jadi kita harus merubah di bagian sirkulasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.